Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas review MIUI 12.5.2 di Poco X3 NFC. Nah, kebetulan saya tanggal 1 November ini saya mendapatkan update secara otomatis di bagian pengaturan, kemudian di bagian pembaruan sistem. Nah, di situ saya mendapatkan upgrade, teman-teman. Ya, besarnya itu kalau nggak salah tadi 333 MB dan ini patch kecil ya. Dan ternyata memang ketika saya coba cek di apa sih yang baru di sini ya di MIUI 12.5 ini. Nah, ternyata di sini adanya perubahan itu di bagian performa sistem dioptimalkan, kemudian di bagian keamanan dan stabilitas sistem ditingkatkan. Nah, untuk performa sistem dioptimalkan, jujur saja saya belum bisa menyimpulkan kalau misalkan performa di MIUI ini benar-benar stabil ya. Nah, karena ya saya baru upgrade hari ini ya. Mungkin nanti saya bisa kabari di beberapa minggu mungkin ke depan terkait MIUI 12.5.2 ini. Seperti itu ya. Nah, untuk di bagian keamanan dan stabilitas sistem ditingkatkan ini jelas ya. Di MIUI 12.5.2 ini sudah ditingkatkan di bagian patch keamanannya. Mari kita lihat di sini di bagian semua atau seluruh spesifikasi ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada keamanan Android. Ini sudah di tanggal 01 bulan 10 2021 atau tepatnya sudah di bulan Oktober dan ini sudah di paling yang terbaru. Nah, jadi ini udah aman banget buat smartphone kita ya. Kalau misalnya kita dipakai untuk daily, kemudian juga ada hal-hal penting di dalam smartphone kita. Ini sudah aman kalau menurut saya. Jadi harus tetap mengikuti patch keamanan ini ya kalau misalkan si HP-nya ini dipakai untuk daily. Oke, selanjutnya di sini saya perhatikan, saya lihat di bagian seluruh tampilan ya ini nggak ada perubahan sama sekali teman-teman ya di MIUI 12.5.2 ini. Dan kemungkinan di sini saya bisa simpulkan untuk perubahan hanya di bagian patch keamanan dan mungkin yang nanti kita tidak ketahui di bagian performa. Nah, saya belum bisa simpulkan, tapi nanti kita akan coba tes di bagian CPU throttling-nya. Kita akan coba lihat nanti selama 5 menit atau 10 menitan lah. Kita akan coba lihat bagaimana performanya seperti itu. Dan juga nanti kita akan coba lihat di bagian gaming. Bagaimana di bagian gaming teman-teman seperti itu. Apakah lebih stabil dibanding versi sebelumnya di MIUI 12.5.1 yang banyak sekali mengeluhkan banyak sekali frame drop, lag dan lain sebagainya. Mungkin nanti untuk gaming saya lebih baik dibuat video terpisah ya. Biar nanti kita bisa coba tes beberapa game, nggak hanya satu, nanti kita coba beberapa game seperti itu yang populer tentunya. Oke, di sini kita akan coba tes terlebih dahulu untuk split screen dan seperti biasa di sini saya akan coba tes di Google Chrome dan juga di YouTube teman-teman seperti ini dan YouTube ya. Nah ini dia. Langsung saja teman-teman di sini kita masuk ke recent aplikasi seperti ini. Kemudian ini kita keluarkan yang lainnya ya, aplikasi yang lainnya dikeluarkan. Nah, kita klik di sini di bagian YouTube dan di sini sudah ada garis 2 ya. Nah, ini tandanya adalah split screen. Kita klik kemudian kita klik yang Google-nya. Nah, ini ya. Ini udah bisa untuk split screen berarti aman untuk split screen. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba tes di plotting window. Nah, kita coba di bagian Google Chrome ya, seperti ini. Kita langsung saja caranya untuk di MIUI 12.5.2 ataupun 12.5. Nah, teman-teman harus menggunakan control center ya. Di sini ketik atau kita klik yang bagian floating window yang ini nih. Kita klik. Nah, ini aplikasinya akan langsung otomatis sebentar. Ini masih belum ketutup. Nah, ini. Nah, kita langsung aja klik di bagian floating window dan otomatis ya. Di sini untuk Google-nya atau Chrome-nya akan berubah menjadi floating window. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Ini sudah menjadi floating window ya. Tidak hanya aplikasi saja, game pun di sini bisa menjadi floating window ya. Saya sudah bahas juga nih teman-teman seperti itu. Oke, jadi untuk split screen dan juga floating window
bekerja dengan baik di MIUI 12.5.2 ini. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, ketika saya coba tadi selesai upgrade dan ternyata saya coba cek di bagian pembaruan aplikasi sistem, di sini ada beberapa aplikasi sistem yang memerlukan upgrade seperti itu, dan di situ saya langsung saja upgrade semuanya. Nah, apakah di sini juga teman-teman ada yang mengalami yang sama seperti itu? Nah, lebih baik di upgrade saja, nggak apa-apa, itu untuk kestabilan si sistem kita, si smartphone-nya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi biar lebih optimal lah. Nah, takutnya ada aplikasi-aplikasi yang memang perlu upgrade dan hal itu bisa mempengaruhi smartphone kita ya, atau bisa menjadi smartphone kita itu tidak optimal performanya seperti itu. Makanya saya selalu dibiasakan mau di aplikasi sistem tadi ataupun di Play Store itu saya selalu rutin untuk di upgrade teman-teman. Seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus rutin upgrade di bagian aplikasi. Nah, karena itu juga bisa mempengaruhi kestabilan performa smartphone kita. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya coba cek ya komentar nih. Sebelumnya saya juga sudah post di komunitas terkait upgrade Poco X3 NFC ke MIUI 12.5.2 ini. Ternyata ada yang komentar ini teman-teman ya. Jadi ada sensor yang hilang. Nah, ketika kita sudah upgrade ke MIUI 12.5.2 atau bahkan di sebelumnya, di sini saya nggak cek sih di review sebelum juga saya nggak cek di bagian sensor, dan ternyata di bagian sensor ada yang hilang, yaitu adalah sensor orientasi. Nah, di sini saya sudah download aplikasi Sensor Box ya. Nah, teman-teman bisa download gratis di Play Store. Nah, saya coba cek di sini dan ternyata memang tidak terdeteksi atau di cakra, teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini untuk sensor orientasi di sini nggak ada nih, teman-teman. Tuh, ini nggak ada nih, nggak bisa kita cek. Nah, ya, ini tulisannya seperti ini. Maaf, perangkat keras Anda tidak mendukung sensor. Wow, ini harusnya ada teman-teman. Nah, ini nggak tahu nih. Sepertinya ini bug ya. Ini bug teman-teman. Karena bisa loh teman-teman untuk kita ubah menjadi miring atau berputar dan sebagainya, bisa. Tapi memang hanya di aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, di MIUI sendiri ini nggak bisa teman-teman. Seperti contoh ya, aplikasi ini aja. Ini karena saya sudah buka nih ya orientasinya. Ini orientasinya sudah buka, nggak terkunci. Nah, ini harusnya bisa ini miring nih. Nah, ini nggak bisa teman-teman tuh. Seperti itu. Tapi di aplikasi-aplikasi lain itu bisa teman-teman. Nah, itu nggak tahu karena memang aplikasinya support untuk seperti itu. Tapi biasanya kalau aplikasi bisa otomatis kita miringkan smartphone, itu otomatis di dalam HP-nya ini ada sensornya. Nah, cuman di sini di MIUI ini kemungkinan bug di bagian sensor orientasi ini. Nah, ini perlu disimak ya teman-teman dari Xiaomi nih teman-teman ya, atau developer Xiaomi ini harus disimak nih, harus ada perbaikan nih seperti itu ya. Jadi ini nggak bisa di semua aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang memang support untuk orientasi itu baru bisa. Nah, ini bug ini teman-teman ya. Saya pastikan ini bug. Nah, kemudian di sini saya heran juga nih teman-teman ya, untuk sensor orientasi ini saya coba periksa. Oke, saya coba periksa di bagian sini ya. Ini mungkin teman-teman ada yang udah tahu dan juga ada yang belum tahu ya. Oke, di tentang telepon, kemudian ke seluruh spesifikasi. Nah, kemudian di bagian versi kernel di sini kita tap beberapa kali sampai muncul cheat seperti ini. Nah, di sini saya periksa teman-teman ya, ini enggak ada sensor orientasi. Di sini adanya, kita bisa lihat ya, ada proximity sensor, kemudian ada accelerometer, ini ada tadi, gyroscope ada, magnetic sensor ada, leak sensor ada atau sensor cahaya ada. Tetapi sensor orientasi di sini enggak ada nih. Wah, ini kemungkinan memang bug ya, seperti itu. Nah, oke, kita buktikan saja di sini teman-teman ya. Oke, kita masuk di sini ke Google Chrome ya. Nah, kita masuk ke Google Chrome, kita coba miringkan smartphone-nya. Ini bisa. Tuh, ini miring. Oke. Kemudian kita coba di sini masuk ke aplikasi Play Store. Oke, aplikasi Play Store. Ini kita udah masuk. Oke, kita miringkan.
ini bisa. Oke, balikin lagi. Ini balik. Nah, kalau misalkan kita miringkan smartphone-nya seperti ini, dibalikan lagi seperti ini otomatis yang bekerja itu sensor, teman-teman. Oke, nah ini sensor yang bekerja. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Jadi sepertinya ini bug nih. Saya baru menemukan ini bug di MIUI 12.5.2. Kalau di MIUI 12.5.1 kemarin saya nggak cek nih sayangnya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman yang masih di MIUI 12.5.1 boleh dicek nih untuk sensor orientasi ini. Oke, apakah bisa atau tidak? Kalau misalkan bisa di MIUI 12.5.1, berarti ini bug di MIUI 12.5.2 nih teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jelas nih untuk terkait sensor. Oke, terima kasih nih ya bagi teman subscriber yang sudah DM saya kasih tahu saya terkait sensor ini ya. Mudah-mudahan video ini dilihat oleh pihak Xiaomi jadi bisa diperbaiki seperti itu. Selanjutnya di sini teman-teman saya mau bahas terkait security ya, atau aplikasi security. Nah, ternyata di aplikasi security ini termasuk game turbo di sini tidak ada perubahan, sama seperti di versi sebelumnya, dan masih kalau bawaan Indonesia untuk versi dari keamanan ini masih di versi ini teman-teman. Ya, masih di versi 5.4.2. Ini versi resmi Indonesia ya. Bahasanya pun ya sudah bahasa Indonesia tentunya, dan ini memang tuh ya, kalau misalkan yang saya share seperti upgrade game turbo security di versi 5.6.8 yang terbaru itu adalah copotan global. Jadi pastinya bahasanya bahasa Inggris. Kita nggak bisa ubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Jadi nggak ada perubahan di bagian aplikasi security di sini. Nah, dan juga kita akan coba lihat di sini di aplikasi game turbo, atau di ya masih sama ya, sama masih satu kesatuan sama keamanan di sini untuk game turbo. Kita coba lihat di sini masuk ke game turbo. Oke, ini ya, animasi masih sama. Kemudian juga di sini untuk di bagian GPU setting ini masih tetap ada teman-teman, aman ya. Untuk GPU setting di MIUI 12.5.2 ini enggak hilang, aman, tanpa harus kita coba delete data, delete cache dan lain sebagainya. Ini aman ya, enggak hilang. Seperti itu. Oke, jelas ya. Ini untuk di bagian aplikasi security dan juga game turbo. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, kita akan coba saja di sini tes untuk tes CPU throttling. Oke, CPU throttling kita akan coba cek di sini. Mungkin sekitar 5 menitan atau ya 5 menit atau 10 menit lah ya. 5 menit aja mungkin ya. Kita coba 5 menit aja di Poco X NFC di aplikasi throttling. Oke. Nah, di aplikasi ini kita akan coba nih. Nah, ini di sini bisa nih. Nah, ini bisa tuh. Ini sensor orientasinya bisa di sini di aplikasi ini. Oke, di sini kita akan coba tes ya. Di sini waktunya 5 menit ya, cukup 5 menit. Nanti juga kita coba percepat atau tambah aja deh ya, biar nggak nanggung. Di sini kita lihat coba 8 menit aja di sini. Oke, set 8 menit nanti waktu untuk kita tes CPU throttlingnya. Di sini ada beberapa kotak ya. Ini kita pakainya itu kan ada 8 ini ya, 8 core teman-teman. Seperti itu. Kita akan coba nanti lihat ya bagaimana performanya di sini. Seperti itu. Sampai kita lihat nanti juga suhu ya. Suhunya dalam waktu 8 menit kita uji tes throttling ini. Berapa suhunya gitu ketika kita coba tes di CPU throttling ini. Oke. Ya, oke teman-teman, di sini kita akan coba tes langsung ya. Di sini start dan kita coba cek dulu di sini suhunya. Oke, di sini suhu di bagian area sini 37 derajat, 38 ya. Ini ya, 38, di bawah 37, 36 masih dalam normal. Ini di sini agak hangat-hangat sih di sini ya, karena tadi saya coba pakai dan terus menyala pada saat ya review kali ini gitu. Kita akan coba tes di sini. Nanti setelah tes berapa suhunya gitu teman-teman ya. Berapa suhunya. Oke, kita sudah tes di sini selama 8 menit. Oke. 3 2 1.
Ya oke teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan hasil tes throttlingnya nih teman-teman. Bisa dilihat di sini grafisnya ya. Ini tajam-tajam sekali di sini. Tapi dilihat atau dibandingkan dengan Poco X3 Pro di MIUI 12.5.4 yang sebelumnya saya sudah review, di sini untuk minimum ininya masih di 101 ya. Nah, ini masih jauh tinggi Poco X NFC nih teman-teman ya, dibanding Poco X3 Pro. Oke, nah jadi inilah hasil dari CPU throttling di MIUI 12.5.2 Poco X3 NFC teman-teman. Nah, di sini kita akan coba tes suhunya teman-teman ya. Di sini suhunya dapat berapa nih setelah kita coba tes di CPU throttling. 39. Oke, masih tetap adem tapi agak naik di sini 39, agak panas ya. Oke, 37. Ya, adem teman-teman. Ini adem ya, segini cukup lah. Ini tes 8 menit CPU throttling, ini di posisi 39 ya. Untuk suhunya di sini 39 ini. Ya, seperti itu ya. Oke, ini cukup adem. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini untuk di bagian baterai teman-teman. Nah, baterai saya rasa di MIUI 12.5.2 ini untuk Poco X NFC baterai jauh lebih irit. Seperti itu, lebih hemat. Nah, ini nggak tahu kenapa beda dengan di MIUI 12.5.1 kemarin. Itu panas ya, sosmedan aja itu bisa panas teman-teman si HP-nya. Baterainya pun boros. Tapi tadi saya coba tes di sini sosmednya selama kurang lebih 2 jam setengah itu hanya berkurang 15%. Itu TikTok, kemudian lihat short di YouTube ya. Selama 2 jam setengah itu saya coba tes tadi cuma 15% berkurangnya. Itu kalau menurut saya udah cukup ya. Sudah cukup irit seperti itu untuk baterai. Nah, kemudian di sini untuk di bagian kamera ya, sedikit saja di sini untuk kamera. Nanti kita akan coba tes videonya di luar seperti itu. Di video terpisah mungkin nanti ya, biar lebih enak lah ya untuk tesnya. Di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu di bagian kamera. Nah, kalau menurut saya di sini ya untuk fitur lainnya itu masih sama seperti di MIUI sebelumnya. Cuman di sini nggak tahu kenapa saya coba tes sekilas saja ini untuk di bagian video, terutama di bagian 1080p 60 fps ini mulus banget teman-teman, sangat smooth banget pokoknya ya. Ini di bagian record video di 1080p 60 fps. Nah, dia bisa autofokusnya cepat sekarang ini untuk autofokusnya. Nah, soalnya di video saya sebelumnya ataupun teman-teman ada juga yang komen karena di kameranya itu di MIUI 12.5 itu delay teman-teman ya, di bagian fokusnya ini udah mulai oke nih tuh oke ya, keren seperti itu. Nah, jadi di sini saya nanti akan coba tes di luar aja ya untuk video, record video dan lainnya seperti itu untuk di kamera. Nah, sekilas untuk kamera tadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk gaming, nah gaming mungkin nanti saya juga akan coba tes di video terpisah saja ya. Nah, seperti itu biar kita coba tes game tadi seperti saya ucapkan di awal, supaya kita bisa coba tes gamenya nggak hanya satu, kita coba tes beberapa game nanti sekaligus juga screen recordnya seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi penting di dalamnya. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih penasaran ya, seperti inilah adanya untuk Poco X NFC di MIUI 12.5.2 ini. Untuk performa dan keoptimalan dari MIUI ini saya tidak bisa simpulkan saat ini. Ya, itu perlu kita coba pakai ya minimal 1 mingguan teman-teman, baru kelihatan keoptimalan dari si sistem atau dari update MIUI 12.5.2 ini. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.